Bab 273. Percayalah padaku. Tatapan Claire Sen diikuti dengan pertanyaan, seolah-olah dia ingin melihat emosi aneh dari bagian bawah matanya atau di antara alisnya, ingin menangkap setiap bagian dan tidak ingin melepaskannya. Tapi Golden Ye ini menyembunyikan pikiran dan emosinya terlalu baik. Claire Sen tidak bisa melihat apa-apa. Pada akhirnya, Claire Sen mendengarnya berkata dengan suara rendah, "Kamu harus membuatku berbicara dengan jelas, baru kamu mengerti apa yang aku maksud." Claire Sen tercengang, menatapnya dengan tidak mengerti. Bibir tipis Golden Ye sedikit tersenyum, "Kemarilah." Suaranya tampak ajaib. Claire Sen benar-benar berjalan beberapa langkah lebih dekat. Ketika dia berjalan di depannya, Golden Ye tiba-tiba mengangkat tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Kemudian dia memeluk pinggangnya dan mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan berbisik, "Aku terus mencoba untuk menyenangkanmu, tidakkah kamu menyadarinya?" Claire Sen terkejut, bibir merah mudanya bergerak. Di dalam hati, tiba-tiba seolah-olah ada ribuan kuda yang berlari kencang di hati perasaan ini. Claire Sen tidak bisa menahan untuk menggigit bibir bawahnya dan menatap kosong ke arah Golden Ye. Keduanya begitu dekat sehingga tatapan mereka hampir tidak fokus, tetapi Golden Ye masih bersandar sedikit demi sedikit, hidungnya menempel padanya dan bibirnya yang tipis ingin menciumnya. Claire Sen tersadar sebelum dia menciumnya, mengulurkan tangannya untuk menghalangi mereka berdua. Sentuhan yang akan jatuh di bibirnya juga menyentuh telapak tangannya seperti ini. Golden Ye tidak merasa terganggu dan menghisap langsung telapak tangannya. Seketika, tiba-tiba wajah Claire Sen memerah, matanya sedikit melebar. "Bajingan ini, beri aku waktu." Dia berbicara di telapak tangannya, menghembuskan semua panas di telapak tangannya. Claire Sen hanya merasakan telapak tangan panas dan lembab. "Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan." "Jawaban yang memuaskan? Maksudmu masalah Sally Han?" Claire Sen terdiam. "Kamu bisa memberiku jawaban memuaskan apa?" Tatapan Golden Ye sedikit gelap. "Beri aku waktu." Dia mengulangi kalimat ini lagi. Claire Sen menggigit bibir bawahnya dan tiba-tiba mengaitkan leher Golden Ye. "Kalau begitu katakan padaku, kau dan Sally sepasang anting itu. Percayalah padaku." Claire Sen menatapnya dengan tatapan kosong. Percayalah padanya. Dia, apakah harus percaya padanya? Tetapi jika apa yang dikatakan pelayan itu benar, dia benar-benar berbeda dengannya, tetapi dia selalu sangat mengkhawatirkan masalah Sally. Memikirkan hal ini, Claire Sen menggigit giginya dengan keras, kemudian berkata, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku tidak punya hobi berbagi suami dengan teman baik." Mendengar itu, Golden Ye mengerutkan kening. "Siapa yang mengizinkanmu mengatakan hal sembarangan ini? Aku tidak pernah berpikir untuk menikahi dua wanita." Claire Sen menekan bibirnya dengan keras. Tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Dia membuat kata-katanya begitu jelas. Mungkinkah dia benar-benar salah paham tentang hubungannya dengan Sally? Tapi hal-hal itu adalah apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Memikirkan hal ini, Claire Sen tidak bisa tidak bertanya lagi, "Karena kamu sudah membicarakannya, tidak bisakah kamu memberitahuku apa alasannya?" "Tidak." Golden Ye berkata dengan ekspresi dan suara dingin, "Masalah ini belum ditangani, kamu tidak ingin mempercayaiku sekalipun." Claire Sen ragu-ragu. Mempercayainya sekali, apakah benar-benar ingin memberinya kesempatan? Tapi Claire Sen masih sangat ragu-ragu, bibirnya bergerak. Sebelum dia bisa berbicara, Golden Ye sudah menundukkan kepalanya dan menciumnya.
Sentuhan kedua bibir selembut kapas. Pada saat itu, Claire Sen merasa bahwa semua pikirannya telah ditelan oleh ciumannya. Semua keraguan, keterikatan, dan keraguan-raguan runtuh pada saat ini. Percayalah padanya, karena dia telah mengatakannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup ini, sangat menyukai seorang pria, harus percaya padanya sekali, dan kemudian apapun hasilnya, jangan menyesalinya lagi dalam hidup ini. Simpul hati Claire Sen telah dilepaskan. Ketika Golden Ye meminta ciuman, dia secara bertahap merespons dengan ramah. Kayu bakar menghadapi api, keduanya berpelukan erat. Ketika Golden Ye menekannya pada selimut lembut dan ingin memasukinya, Claire Sen juga melengkungkan pinggangnya untuk bersiap bertemu dengannya, tetapi Golden Ye tiba-tiba berhenti. Setelah dia berhenti, matanya terus menatapnya dengan samar, menatapnya seperti serigala, membuat kulit kepalanya mati rasa. Claire Sen berkedip dan bertanya dengan bingung, "Kenapa? Ada apa?" Golden Ye tidak berbicara, menggigit bibirnya yang tipis dan masih menatapnya. Kulit kepala Claire Sen mati rasa, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, Golden Ye berbalik dan berbaring miring, dadanya bergelombang karena napas yang berat, detak jantung Claire Sen juga tidak beraturan, kedua napas mereka semua berat. Apa yang salah? Lupa. Golden Ye mau meliriknya, "Kamu adalah wanita hamil." Wajah Claire Sen memucat. "Apakah kamu tidak menyukaiku? Apakah karena kamu terlalu peduli dan menjadi sensitif?" Golden Ye mengulurkan tangannya untuk menutupinya dengan selimut, menghalangi pemandangan menawan di depannya, dan kemudian berkata dengan suara serak, "Kenapa tidak suka? Wanita bodoh, bukankah kamu memberitahuku sebelumnya bahwa melakukan terlalu banyak akan mempengaruhi anakmu?" Mendengar ini, Claire Sen tiba-tiba melebarkan matanya, menatap Golden Ye dengan tidak percaya. Alasan mengapa Golden Ye tidak melanjutkan adalah karena takut menyakitinya. Dan reaksi pertamanya ternyata mengira dia merasa jijik pada dirinya. Tiba-tiba, Claire Sen sangat tersentuh, berpikir sejenak, dia mengulurkan tangannya untuk memeluk leher Golden Ye, lalu mengambil inisiatif untuk naik ke tubuhnya dan memeluknya, membisikkan sepatah kata. Setelah berbicara, wajahnya memerah. "Apa yang kamu katakan?" Ketika Golden Ye secara aktif dipeluk olehnya, tubuhnya bergetar hebat, tangannya yang besar memegang pinggangnya yang ramping. "Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi." Claire Sen menundukkan kepalanya, cukup untuk mengatakannya sekali, bagaimana bisa dikatakan untuk kedua kalinya. Dia menggelengkan kepalanya dan buru-buru menjawab, "Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa." "Oh, benarkah?" Untuk beberapa alasan, suasana hati Golden Ye menjadi sedikit ceria, bibirnya yang tipis melengkung penuh pesona, berkata dengan bercanda, "Mengapa aku sepertinya mendengar seseorang memberitahuku? Tidak masalah jika lebih pelan." Claire Sen hampir tidak memiliki wajah untuk bertemu orang, membenamkan wajah di dadanya dan tidak ingin menunjukkan wajahnya lagi. Pipinya yang lembut menyentuh dadanya dengan cara ini. Golden Ye merasa bahwa tali paling lembut di dalam hatinya telah tersentuh. "Lupakan, aku takut menyakitimu, tunggu nanti." Tidak menyangka dia akhirnya benar-benar menyerah. Claire Sen diam-diam mendongak, berkedip dan menatapnya. "Tidak melakukannya, tidak masalah bagimu." "Masalah apa?" Matanya seperti mata air yang jernih menggodanya. Golden Ye menutup matanya dan menekan nafsunya. Setelah akhirnya membujuknya kembali, jika menyakitinya lagi, dia sendiri yang akan menjadi sakit kepala nantinya. "Apa masalahnya?"
Claire Sen mengedipkan matanya, meskipun dia mengatakan baik-baik saja di suatu tempat di dalam dirinya. Tidak berpikir begitu. Claire Sen merasakannya dengan jelas karena dia berbaring di tubuhnya. Namun, dia bisa mengendalikan keinginannya sendiri tanpa menyentuhnya, yang bisa dikatakan sangat menghangatkan hati. Claire Sen tersenyum dan berbaring di dadanya. Terima kasih. Bersambung.